maka kata Syekh Utsaimin, ya, kalimat yang muncul dari gembong munafik ini, ya, cukup mempengaruhi, ya, mental, ya, orang-orang pada saat itu, dan orang-orang yang lemah imannya ikut pulang, tidak lagi mengawal Rasulullah, bersama Rasulullah dalam perang Uhud, dan jumlahnya itu begitu banyak, ya, jumlahnya sepertiga daripada pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu jamaah yang dirahmati Allah. Wa hadza muharram, katanya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengajak, dan ini syariat. Ati'ullah wa ati'ur rasul, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, taati Allah dan juga taati rasulmu, ya. Tetapi peran daripada, ya, orang-orang munafik ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dengan satu kalimat, seandainya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadithi kitaballah wa khairul hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha ala fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa fi riwayatin wa kulla dalalatin finnar. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majelis ilmu setelah melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala keberkahan di pagi harinya. Keberkahan untuk umatnya yang berpagi-pagi dalam kebaikan. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau hingga hari kiamat. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan majelis kita di hari yang istimewa bagi Indonesia di 17 Agustus kalau tidak salah. Kita doakan Rabbi ja'al hadzal balada amina. Ya. Kita doakan mudah-mudahan negeri ini diberikan keamanan sebagaimana doanya para nabi. Ya.
Pada pagi hari ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menuliskan dalam kitab yang sudah kita ketahui bersama, bab majaa fi law, ya. Pembahasan tentang law. Ya, law itu adalah kalimat yang sering kita ucapkan, seandainya, begitu. Ternyata kalimat seandainya ini juga dibahas secara khusus oleh beliau, mengandung keterkaitan ataupun mengandung, ya, tauhid. Kalau kita sampai salah menggunakan kalimat law, ternyata ada konsekuensi-konsekuensi yang, ya, akan dijelaskan, ya, oleh beliau pada bab ini, majaa fi law, ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalimat law, seandainya, ya. Di dalam penjelasan Syekh Utsaimin, ya, kalimat law, kata beliau, kalimat seandainya ini sering kita pakai di beberapa kesempatan, ya, atau sering kita pakai, ya, kalimat seandainya, seandainya dan seandainya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam beberapa kejadian, ya, yang beliau jelaskan di sini, ya. Yang pertama, kata beliau, seringkali kalimat seandainya itu muncul pada diri kita, ya, antasta'mila fil i'tiradi 'ala syar'i, ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seringkali diucapkan oleh manusia, ya, untuk menolak, ya, syariat, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seandainya, untuk menolak perintah Allah Subhanahu wa taala yang itu mengandung konsekuensi berat, ya. Kemudian ia berkata seandainya, law, ya, coba kamu enggak ikut, begitu. Sebagaimana orang-orang munafik yang tidak ikut berperang dan berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian ketika kaum muslimin itu kalah, mereka akan berkoar-koar, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tuh kan, coba seandainya kamu enggak ikut bersama Muhammad, tuh kan enak di sini, enggak terbunuh, tidak terluka dan lain sebagainya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu contoh, ya, yang tulis oleh para ahli sejarah ketika orang-orang munafik mengatakan seandainya, coba tak norok, misalkan itu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, antasta'mila fil i'tiradi 'ala syar'i, ya. Jamaah yang dirahmati Allah, kata Syekh Utsaimin, kalimat seandainya, seandainya dan seandainya itu wa hadza muharram. Kalimat ini ketika muncul dari lisan kita, kita ucapkan dengan secara sadar, penuh kesadaran, maka kalau ini diniatkan, diucapkan dalam rangka menolak perintah Allah, kemudian menolak syariat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Ali Imran, "Lau ata'una ma qutilu." Ya, ini kalimatnya orang-orang munafik ketika mengomentari, ya, Rasulullah dan mengomentari sahabat Rasulullah yang saat itu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalah dalam peperangan. Kemudian mereka mengatakan, tuh kan, ya, coba seandainya kamu tidak bersama Muhammad itu, ya, coba seandainya kamu ikut saja perkataan saya, coba seandainya kamu ikut nasihat saya, nggak usah bergabung dengan, ya, nggak usah bergabung, ya, dengan kelompoknya Muhammad, tidak usah bergabung dengan pasukannya Muhammad, kamu enak, maqutilu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kapan ini terjadi? Fi ghazwati Uhud. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi fi ghazwati Uhud, ketika, ya, orang-orang munafik itu yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay, ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dipimpin oleh Abdullah Ubay, ternyata mereka adalah segerombolan, ya, segerombolan orang-orang munafik. Kemudian mereka ikut bersama Rasulullah di perang Uhud, begitu. Ketika di tengah perjalanan mereka itu mencoba mempengaruhi, ayo
sudah ikut saya aja, seandainya kamu nggak akan kesulitan, seandainya kamu ya, kalau kamu, seandainya kamu, dan lain sebagainya. Jamaah yang dirahmati Allah, tidak akan terbunuh, ayo itu jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kata Syekh Utsaimin, ya, kalimat yang muncul dari gembong munafik ini ya cukup mempengaruhi ya mental ya orang-orang pada saat itu, dan orang-orang yang lemah imannya ikut pulang, tidak lagi mengawal Rasulullah, bersama Rasulullah dalam perang Uhud, dan jumlahnya itu begitu banyak ya, jumlahnya sepertiga daripada pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu jamaah yang dirahmati Allah. Wa hadza muharram katanya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengajak, dan ini syariat. Ati'ullaha wa ati'ur rasul, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, taati Allah dan juga taati rasulmu, ya. Tetapi peran daripada ya orang-orang munafik ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dengan satu kalimat, seandainya, ya, seandainya, tuh kan, ya. Ketika Rasulullah juga ya kalah dalam perang Uhud itu, ya, mereka berkata kepada orang-orang yang pulang dari perang Uhud, ya, kemudian ya Allah Subhanahu wa taala ya menjelaskan di dalam Al-Qur'an, lau ata'una ma qutilu. Ini perkataannya orang-orang munafik jamaah yang dirahmati Allah. Begitu. Jadi kita sebagai orang beriman, kalau itu perintah syariat, kemudian ya syariat itu mengandung resiko, lantas kita melaksanakan syariat tersebut, ya, kemudian kita mendapatkan resiko tersebut, jangan seandainya, ya, coba tadi saya seandainya saya nggak berangkat, seandainya dan seandainya serta seandainya yang lain jamaah yang dirahmati Allah. Wa hadza muharram, ya, wa hadza muharram wa qad yasilu ilal kufri. Bahkan tegas ya Syekh Utsaimin menjelaskan ya kalimat lau ini, kalau niatnya memang untuk menolak syariat Allah Subhanahu wa taala, perintah Allah dan perintah Rasulnya, wa qad yasilu ilal kufri, terkadang kalimat ini bisa mengantarkan ya yang mengatakan ya kepada kekufuran. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu yang pertama kata beliau, ya, contoh dari penggunaan lau. Begitu. Kemudian yang kedua, Syekh Utsaimin menjelaskan antasta'mila fil i'tiradi al qadar. Ya. Kalimat lau ini apabila digunakan dan diucapkan untuk menolak takdir jamaah yang dirahmati Allah, begitu, ini juga muharram. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa? Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina kafaru wa qalu li ikhwanihim idza darabu fil ard aw kanu ghuzzan law kanu indana ma matu wa ma qutilu. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian berkata sebagaimana dikatakan orang-orang kafir yang mereka berkata kepada saudaranya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seandainya kamu duduk bersama kami, tidak ikut berperang, ya, mamatu wa ma qutilu. Jamaah yang dirahmati Allah, mamatu wa ma qutilu, kamu tidak akan termati dan kamu tidak akan terbunuh. Begitu. Al-i'tiradu al-qadar, ya. Ini juga muharram. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala yang memberikan ataupun menetapkan kepada kita takdir baik ataupun takdir buruk, lebih-lebih takdir buruk kemudian kita tidak menyukainya, kemudian kita mengatakan seandainya, untuk menolak takdir tersebut, seandainya tidak berangkat, saya kan tidak seperti ini kalimat muharram. Itu karena ya, pondasi keimanan seorang mukmin itu ya dia harus ya mengimani qada dan qadar. Ya, kemudian Ahlus Sunnah wal Jamaah ya mengimani ya takdir itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian menyikapinya dengan sabar dan syukur. Ya. Ahlus Sunnah wal Jamaah mengimani takdir itu tidak sama dengan Qadariyah dan tidak sama dengan Mu'tazilah.
Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ahlussunnah wal Jamaah mengimani takdir yang terjadi pada diri kita atau yang terjadi kepada orang-orang yang beriman. Konsepnya itu Allah itu memiliki kehendak, manusia juga memiliki kehendak. Tetapi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kehendak manusia itu bergantung kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka berharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rojaknya, mudah-mudahan kehendakmu itu berkesesuaian dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah mentakdirkan diri kita ini dengan takdir yang baik, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, apabila yang terjadi kepada kita adalah takdir yang buruk dari Allah Subhanahu wa taala, maka bersabarlah. Ini yang diimani oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak sama dengan Qadariyah, tidak sama dengan Mu'tazilah. Sebelahnya ada pemahaman yang ekstrim jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka mengatakan bahwasanya manusia itu tidak ada daya upaya, tidak ada usaha, tidak mampu berusaha jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu. Tidak ada daya upaya, diibaratkan sebagai wayang, tidak ada upaya sedikit pun. Tidak ada usaha sedikit pun, tidak mampu mereka berusaha. Ya, jamaah yang dirahmati Allah, begitu. Tidak ada upayanya. Mereka menolak, ya. Menolak bahwasanya manusia itu tidak punya daya usaha, ya. Kemudian sebelahnya lagi jamaah yang dirahmati Allah itu lebih ekstrim lagi, bahwasanya kata mereka mengatakan kalaulah ya memahami takdir itu tidak sebagaimana yang tadi sebutkan yang dipahami oleh Ahlussunnah wal Jamaah jamaah yang dirahmati Allah, kata mereka ya manusia itu ya Allah itu tidak tahu ya perbuatan manusia sampai manusia itu melaksanakan perbuatan tersebut. Ini secara tidak langsung ya celaan bagi Allah Subhanahu wa taala, karena jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah katanya menurut pengakuan dan pemahaman serta keimanan mereka tentang takdir, Allah itu tidak tahu setelah kecuali manusia itu melaksanakan, jamaah yang dirahmati Allah, ya melaksanakan takdir tersebut. Ya berawal dari ya ayat yang sama, dalil yang sama, la haula wala quwata illa billah. Tetapi memahami takdir ini yang salah ya, sehingga jauh dari apa yang dipahami oleh Ahlussunnah wal Jamaah ya. Makanya orang-orang ya Qadariyah kemudian Mu'tazilah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, niatnya itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, niatnya ya tidak dalam rangka ya merendahkan Allah, tetapi mereka salah memahami tentang ya takdir, la haula wala quwata illa billah. Akhirnya mereka ya disesatkan oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah ya, meskipun tidak sampai kepada kekufuran, karena niat awalnya benar tapi salah dalam memahami ya qada dan qadar ya, la haula wala quwata illa billah. Mereka juga mengatakan wa ma ramaita idz ramaita walakinnallaha rama. Ya, yang mengatakan manusia itu tidak punya daya usaha, itu sudah Allah semua itu. Tidak ada kamu itu usahanya, tidak mampu sudah. Nah, dalilnya apa? Wa ma ramaita idz ramaita walakinnallaha rama. Yang kamu lempar itu ya sesungguhnya dan sejatinya Allah yang melempar, kata mereka, bukan kamu itu. Al-i'tiradu 'alal qadar. Ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua yang sering kali muncul dari lisan-lisan kita ketika menggunakan kata seandainya. Wa hadza muharram aidan, dan ini juga diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai seperti orang-orang kafir yang berkata kepada saudaranya, "Tuh kan, seandainya kamu tidak berangkat, seandainya kamu tidak melaksanakan syariat itu, ya maka kamu tidak akan mati dan kamu tidak akan terbunuh." Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, antasta'mila lin-nadami wat tahassur ya. Ya. Kemudian kalimat seandainya juga kalau digunakan untuk an-nadam ya, penyesalan. Ini juga dilarang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang terkena ya musibah misalkan, seandainya, karena di dalam ayat yang lain fa inna lau taftahu amal syaitan,
Kata Rasulullah, kalimat seandainya itu apabila diucapkan terus menerus, seandainya dulu saya begini, pasti begini, seandainya, itu membuka pintu-pintu setan. Kata Rasulullah, ihris ala ma yanfa'uk, ya, berbuatlah, ya, terhadap apa yang bermanfaat untuk kalian baik di dunia maupun di akhirat. Kata Rasulullah, wasta'in billah, dan memintalah pertolongan kepada Allah, wala ta'jaz, dan jangan sekali-kali kalian menjadi orang yang lemah. Wa in asabaka syai' fala taqul, apabila kalian diterpa masalah, diterpa sesuatu yang berat, fala taqul law anna fa'altu kadza wa kadza lakana kadza. Ya, kata Rasulullah, kalau kamu diterpa sesuatu yang buruk, jangan pernah katakan seandainya saya mengerjakan seperti ini, pasti hasilnya seperti ini. Fa inna law taftahu amal syaitan, karena kalimat law itu seandainya itu. Misalkan jamaah yang dirahmati Allah, seorang suami yang marah kepada istrinya, seandainya saya dulu enggak nikah sama kamu, misalnya seperti itu, dari saking marahnya. Seandainya lagi, seandainya saya dulu punya anak laki-laki, enggak punya anak perempuan kayak kamu, misalkan. Jamaah yang dirahmati Allah, ya, kalau tertimpa masalah yang berat, kata Rasulullah, janganlah mengatakan seperti itu, seandainya saya begini, pasti saya akan begini, ya, fa inna law taftahu amal syaitan, karena kalimat seandainya dan seandainya itu akan membuka pintu-pintu setan. Itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Contoh juga yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau ditulis oleh Syekh Utsaimin, misalkan orang yang berdagang kemudian dia rugi, ya, seandainya saya itu, pasti saya enggak bakalan rugi. Begitu. Jamaah yang dirahmati Allah. Itu, misalkan sekarang musim melon kangean, begitu. Tapi pedagang melonnya yang dibeli adalah melon, bukan melon kangean, melon dari tempat lain, akhirnya rugi. Yang laku adalah melon kangean. Seandainya, ya, saya nangkep melon kangean bayi, ya, pasti banyak sembelih, ya. Seandainya lagi, seandainya, ya, akhirnya menyalahkan orang lain. Itu pintunya, seandainya, ya. Seandainya saya, ya, beli melon kangean saja, akhirnya ini kan tidak manis, ya, akhirnya menyalahkan kanan kirinya, menyalahkan orang lain, begitu. Dan itu makanya Rasulullah SAW, ya, memberikan peringatan keras, ya, fala taqul, janganlah kau mengatakan lau anni fa'altu kadza wa kadza lakana kadza, kalau saya atau seandainya saya mengerjakan ini, pasti yang terjadi ini, lakana kadza, ya. Kemudian dilanjutkan fa inna law taftahu amala syaitan, ya. Hati-hati jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, penggunaan seandainya ini. Yang keempat, antasta'mila, ya, fil ihtijaji bil qadri 'alal ma'siyah, ya. Kalimat seandainya juga, ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh digunakan itu, atau tidak boleh menggunakan kalimat seandainya dalam rangka beralasan, ya, dalam sebuah kemaksiatan. Itu. Kenapa kamu tidak sholat? Ya, seandainya saya tidak ditakdirkan oleh Allah itu, tidak sholat, ya, saya pasti sholat. Ya. Itu jamaah yang dirahmati Allah. Kenapa kamu kok menyekutukan Allah? Kenapa kamu kok syirik kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, seandainya saya tidak ditakdirkan syirik, ya pasti saya enggak syirik. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam Al-Qur'an surah Al-An'am, "Lau sya'allah ma asyrakna." Ya, jadi orang-orang kafir itu mereka beralasan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, seandainya, ya, Allah juga tidak berkehendak kami, ya, tidak syirik, ya, kami tidak akan syirik. Itu kan Allah ini yang berkehendak. Seandainya Allah tidak berkehendak, itu jamaah yang dirahmati Allah, ya. Yang keempat, ya, kata beliau, seandainya, ya, dan seandainya, ya, sampai dia beralasan menggunakan kalimat seandainya itu untuk, ya, urusan-urusan bermaksiat, ya, begitu, untuk beralasan bermaksiat, yang kemudian dia mengatakan seandainya.
kepada Allah. Seandainya saya tidak ditakdirkan bermaksiat, ya saya tidak akan bermaksiat. Ini dilarang jamaah yang dirahmati Allah. Gak usah jauh-jauh begitu. Misalkan seorang saja ditilang oleh polisi, kemudian dia tidak menggunakan helm begitu. Kemudian polisi nanya, kenapa kok nggak pakai helm, kok kamu melanggar lalu lintas? Coba bilang sama polisinya, seandainya saya tidak ditakdirkan. Itu jamaah yang dirahmati Allah. Seandainya itu. Ya ini saya ditakdirkan nggak pakai helm, makanya saya akhirnya melanggar. Begitu. Kira-kira apa yang terjadi? Apa yang akan dilakukan oleh polisi tersebut? Ya marah jamaah yang dirahmati Allah. Ya. Itu jamaah yang dirahmati. Kenapa kok melanggar? Ya karena saya ditakdirkan tidak pakai helm, makanya saya nggak pakai helm sekarang. Marah polisinya. Pasti. Ya, enak banget jawabannya. Misalkan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-ihtijaj bil qadri al-ma'siyah. Lau sya'allah ma asyrakna. Jadi tidak boleh nanti orang-orang ya yang syirik kepada Allah itu ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di hari penghakimannya, dia tidak bisa beralasan saya sudah ditakdirkan berbuat syirik. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya karena sejatinya ya seorang yang dilahirkan oleh ibunya itu yuladu alal fitrah. Kemudian Allah juga ya tidak akan mengadab seorang hamba itu ya kecuali ya apabila mereka sudah mengesahkan Allah, ya tidak akan diadab oleh Allah. Sebelum itu juga Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, begitu menurunkan nabi dan lain sebagainya untuk menjelaskan dan mendakwahkan. Sebagaimana kita membeli HP, jamaah yang dirahmati Allah, ada buku petunjuknya, begitu. Kemudian ada salesnya menjelaskan kegunaan perangkat tersebut, cara menggunakan, cara ini dan itu. Begitu juga Allah ketika menyuruh kepada seorang hamba itu untuk beriman, Allah itu tidak hanya menyuruh, Allah menghadirkan Al-Quran sebagai petunjuk untuk orang-orang tersebut, kemudian menghadirkan Rasulullah SAW untuk menjelaskan petunjuk tersebut, kitab tersebut atau Al-Quran ini, jamaah yang dirahmati Allah. Jadi tidak ada alasan untuk tidak ya, untuk beralasan ya dengan takdir atas kemaksiatan kita, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu yang keempat. Ya. Kemudian ya, yang kelima, antasta'mila fit tamanni, ya, digunakan dalam berangan-angan, ya. At-tamanni, harapan. Ya, harapan yang barangkali sulit tercapai. Wa hukmuhu hasbal mutamanni, ya, dan hukumnya tergantung orang yang berangan-angan tersebut. In kana khairan fa khairan wa in kana syarran fa syarran. Ya, apabila angan-angannya itu, harapannya itu baik, maka itu baik meskipun menggunakan kalimat lau. Dan apabila harapannya itu buruk, ya, maka itu buruk juga, ya, apabila ia menggunakan seandainya. Kata Rasulullah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qissatin nafar al-arba'ah, ya. Jemaah yang dirahmati Allah, kata Rasulullah, jadi penggunaan kalimat lau itu boleh dalam angan-angan yang baik. Lau anna li malan la amiltu bi amali fulan. Ya, seandainya saya punya uang, maka saya akan melaksanakan ataupun mengerjakan sebagaimana yang dikerjakan oleh fulan itu, ya. Saya bisa berinfak sebagaimana fulan itu berinfak, begitu. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Tetapi ya kalau itu harapannya adalah harapan yang buruk, maka kalimat lau ini juga menjadi kalimat yang buruk, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sudah masuk ya, jamaah yang dirahmati Allah, saya kira cukup. Masih panjang pembahasannya, ini baru ya poin-poin penggunaan lau yang disampaikan oleh Syekh Utsaimin, ya. Nanti kita lanjutkan insyaallah di pertemuan yang akan datang. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.